Oke, kesan saya sebelum masuk ruangan duduk bareng Niko lumayan kaget juga sih karena perasaan dulu nggak seserius ini. Sekarang tuh kayak wah kok serius banget ya. Ada lightingnya, ada mic-nya. Perasaan dulu cuma pakai HP sih. Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi di Duduk Bareng Niko sesi Leo Amuris. Nanti juga akan ada bersama dengan Ea dan Adit dari Kata Kita yang akan memberikan suguhan musik dari mereka. Oke, Leo, selamat datang di Duduk Bareng Niko. Sudah berapa kali sudah direncanakan terus, tapi sibuk ya, sibuk. Cerita dulu, Le. Ya, cerita dulu mengenai apa yang lo jalanin sekarang, biar teman-teman juga bisa kenalan ya dengan seorang Leo. Kegiatan utama tuh sebenarnya kerja jadi semacam guru lah ya. Oh, semacam guru. Karena kalau dibilang guru untuk definisi umum kayaknya nggak kena deh. Oke. Jadi kayak lebih ke arah kayak fasilitator di dunia pendidikan. Oke. Karena dulu latar belakang saya kan kuliah di teknik sipil nih. Terus urusannya kan dengan waktu itu ngambilnya transportasi, hanya kerjanya di air. Air tuh maksudnya perlindungan pantai, jadi kayak survei keliling pantai terluar Indonesia gitu deh. Setelah itu pindah ke dunia kebencanaan alam, emergency response. Oke. Itu juga lumayan keliling kan, setiap kali ada gunung meletus atau gempa, aku kesana gitu kan. Terakhir di Sinabung, Aceh. Terus nggak tahu kenapa sekarang tiba-tiba ada di rumah belajar. Jadi dari gimana gunung meletus ada Kak Leo, sekarang di mana ada sebuah pembelajaran ada seorang Kak Leo. Oke, jadi semenjak kamu memulai proses menjadi bagian, bisa dibilang bagian dari dunia pendidikan, menurut seorang Leo, pengertian atau pemahaman Leo sendiri tentang arti seorang guru itu apa? Nggak tahu sih. Nggak versi? Iya. Sebenarnya kan nggak tahu. Sebenarnya nggak tahu. Hanya aku bisa menggambarkan tuh kalau di sini tuh ada yang namanya pengajar. Jadi kayak ada satu sphere namanya dia pengajar, terus ada satu sphere namanya pendidik, dan ada satu sphere dia namanya panutan. Pengajar, pendidik, panutan. Nah, si lingkaran sphere itu tuh kayak makin lama makin bertemu itu ada irisan kan. Nanti di irisan 3 lingkaran itu di tengah-tengahnya itu yang kadang kita bisa bilang itulah guru. Hanya untuk mendefinisi, aku belum tahu untuk mendefinisi guru itu apa. Hanya kalau dari sisi pengajar, pendidik dan panutan, aku tahu sih. Oh, dari sisi pengajar, pendidik, panutan. Dari 3 elemen itu yang lebih Leo banget yang mana? Kayaknya sedikit lebih ke panutan sih. Ke panutan. Nah sekarang panutan itu versi lo apa? Oke, bisa jadi panutan versiku ya. Jadi saat aku memberikan sesuatu atau kita sharing dengan teman didik atau teman peserta didik atau teman, itu tuh apa yang aku katakan itu tuh yang sudah pernah aku lakukan atau yang akan kulakukan. Jadi istilahnya bahasa keren itu kayak walk the talk gitu. Itu lebih kayak panutan. Jadi aku berani bilang kalau menurutku tuh begini. Ya. Karena dulu aku pernah gini. Atau enggak kalau menurutku tuh begitu. Karena aku juga akan mengarah ke situ. Jadi kayak panutan tuh kayak jalan bareng yuk. Oh, panutan itu lebih ke jalan barengnya menurut kamu. Oke. Kan duduk bareng. Ya sih. Jadi maksud lo gue panutan lo. Aduh, maaf ya. Oke, menurut Leo sendiri perannya panutan itu untuk seseorang bisa belajar, keefektifannya sejauh mana? Untuk sekarang ternyata sangat efektif. Dulu gue kayak ragu kan, kayak kenapa sih kita perlu mentor, kenapa kita perlu panutan gitu kan, kayak toh semua orang bisa belajar ini di internet, di YouTube, di lain-lain gitu kan. Ternyata sangat efektif dan sangat ngaruh karena dengan kita jadi panutan itu tuh baru kerasa di saat misalnya nih panutanku Mas Niko. Terus Mas Niko tuh walk the talk, apa yang Mas Niko katakan itu yang Mas Niko lakukan atau akan lakukan. Berarti aku ngerasa kayak aku punya teman nih, teman seperjalanan, teman seperjuangan. Terus di saat aku drop, jatuh, katakan terpuruk, aku bisa ngeliat aku masih punya teman yang sefrekuensi dan itu akan membantuku untuk bangkit. Nah sedangkan kalau pengajar ya istilahnya gitu kan, kalau cuma ngajarin doang, di saat aku terpuruk ngeliat Mas Niko yang sama ngajarin, jadi kan bisa ngajarin, dunianya beda. Aku merasa tidak punya sekutu. Jadi kayak kalau bangkit tuh kayak gue tuh sendirian. Iya. Oke. Nah, ada nggak cerita atau ya karena yang saya tahu ya teman-teman, Leo ini hobi baca orangnya, dia hobi mencari banget ya. Ada nggak cerita atau kisah atau mungkin yang pernah lo alamin juga ya, yang akhirnya
memperkuat persepsi lu tentang bagaimana panutan itu menjadi elemen yang justru sangat diperlukan untuk dunia pendidikan sekarang? Everyday life sih. Oke, apa tuh? Boleh ceritain apa experience-nya? Sebenarnya itu tuh hampir semua bisa kita lihat dari kacamata itu. Hanya perlu kepekaan. Contohnya cara kita ngopi, cara kita megang gelas, bahkan sampai cara kita menyeruput kopi dan menghirup aromanya, itu kan sebenarnya bukan cara kita original. Kita melihat dari orang lain kan. Betul. Yang di satu titik sempat menjadi momen pembelajaran kita. Oh, cara dia megang kopi gitu, cara dia nyeruput kopi gitu, dan buat kita. Dan akhirnya sama aku ditiru. Dan ternyata cara aku memegang kopi, cara aku menyeruput kopi dan menghirup kopi dilihat oleh anak didikku, itu juga muncul saat kami lagi ngopi bareng. Bayangkan dari hal sekecil itu aja bisa berpengaruh seperti itu, apalagi hal besar. Contoh kecil lagi yang lucu waktu di kampus lah ya, di rumah belajar. Kebetulan saya megangnya SMA nih ya, udah mulai bawa motor nih. Sedangkan saya tuh punya prinsip, kalau parkir motor kita nggak boleh parkir miring, nggak boleh parkir standar samping, karena itu merebut ruang orang lain kan. Terus jadi setiap kali saya parkir motor selalu standar 2. Terus di tahun-tahun awal anak-anak murid yang pakai motor tuh masih miring sembarangan, bahkan acak-acak kan. Terus dia selalu ngeliat, kenapa kalian selalu lurus? Terus bilang, tau nggak konsepnya korupsi apa? Aku jelasin, dengan standar miring kamu sudah mengkorupsi ruang orang lain kan. Ini bisa 5 motor, dengan kamu miring jadi cuma 4 atau 3 motor. Dalam waktu 3 bulan semuanya standar 2 gitu kan. Oh, ternyata gitu. Dan nanti yang akan kita lihat tuh kayak akumulasi, compounding. Oh, jadi kayak cara kita untuk ngajarin anak berperilaku lalu lintas yang baik, bukan dengan di lalu lintas, woi mundur, nggak ada kayak gitu aja. Toh ada 2 anak didik yang sekarang mereka mulai tobat, mereka berhentinya di belakang zebra cross aja. Dulu kan, di zebra cross ditimpa aja, sekarang udah mulai. Karena ya itu korupsi tuh. Le, kalau cerita, karena gini, gue ya salah satu yang membuat gue demen nih ya, buat ngobrol sama lu tuh selalu ada cerita atau filosofis. Ternyata dari filosofis Chinese kuno, Mas Nick, atau ternyata dulu tuh orang Yunani. Nah, ada nggak cerita masa lalu atau pembelajaran dari story masa lalu yang buat lu erat kaitannya dengan apa yang lu bicarakan tadi? Sebenarnya dulu tuh aku paling males baca sih, Mas Nick. Ngapain sih baca, udah tebel, tulisan kecil, muter-muter gitu kan. Terus hanya waktu itu di 2009 gitu, 2010. Jadi selama ini kan aku kayak tinggal di, ya nyaman lah di Bandung gitu kan. Di 2009 aku kayak perlu tugas keluar. Dan mulai dari 2009 sampai 2013 tuh istilahnya aku tuh kayak tidurnya di stasiun, bangunnya di bandara. Jadi kayak, dan itu selalu sendirian gitu. Terus kayak aku tuh butuh teman. Ternyata teman pertama adalah kopi. Selain kopi, ternyata ada buku nih. Begitu buku itu aku baca, loh kok apa yang ditulisin di buku ini dia bisa menggambarkan apa yang ada di pikiranku gitu, yang selama ini aku mumet gitu kan. Nah terus setelah dari situ, aku kayak kayaknya menarik nih baca buku. Nah akhirnya aku mulai baca buku. Dan itu tidak mengasihkan. Jadi kayak maksa. Ternyata dari situ aku tahu bahwa apa yang aku butuhkan nanti akan datang. Seperti yang aku bilang dengan filosofi kayak penemuan aja. Kayak tadi kan Mas Ingo ngomong filsafat Cina kuno gitu kan. Itu kayak feng shui gitu kan. Karena aku nggak tertarik. Ribet lah gitu kan. Terus kenapa aku bisa belajar seperti itu? Karena ternyata teman-temanku tuh pada belajar astrologi India. Terus aku bilang, aku pengen beda, Cina aja deh. Coba itu doang. Nah begitu aku belajar, coba belajar, kebetulan di kampus, di rumah belajar, ada yang namanya system thinking. Dan system thinking tuh punya beberapa laws, beberapa hukum, yang begitu aku baca hukumnya, ini kayaknya bisa dielaborasi sama prinsip ini deh. Nah, begitu aku bisa mendekonstruksi dan rekonstruksi pemahaman, nggak berapa lama muncul buku baru yang istilahnya kayak minta, baca gua dong, baca. Mistis. Le, jadi tadi, jadi kalau begitu ada nggak yang lu ingat sebuah buku yang lu baca akhirnya memperkuat pemikiran lu bahwa elemen pengajar atau guru, elemen guru itu yang kuat itu adalah panutan? Nietzsche. Apa tuh? Das Volk Zarathustra. Boleh cerita sedikit? Yang paling ku pegang adalah bahwa dia bilang God is thought gitu kan, Tuhan telah mati. Dan kita yang membunuhnya.
Hanya itu kan ada banyak orang kan dia dipotong tuh Tuhan telah mati gitu kan. Karena kan utamanya dan kita yang membunuhnya gitu kan. Terus yang kedua adalah bahwa tentang konsep Ubermans itu Overman, manusia yang melampaui, bahwa manusia tuh fase yang perlu dilampaui. Jadi man is a phase that must be surpassed gitu kan. Jadi kita perlu melampaui kemanusiaan kita untuk menjadi Ubermans itu kan, manusia yang melampaui. Terus dari perjalanan hidupku tuh kayak iya kalau gini-gini doang ya gini-gini doang, kayak ada yang kurang. Ternyata aku perlu melampaui diriku sendiri. Disitulah aku baru ngetahuin filosofi, kalau nggak salah yang ngomong Siddhartha Gautama ya. Kita kan di dunia ini berkembang. Terus buktinya kita berkembang apa? Ya kalau lingkungan tempat kita tinggal berkembang, itulah bukti kalau aku berkembang. Jadi kalau lingkungan tempat kita berada itu tidak berkembang, aku tidak bisa bilang bahwa aku berkembang. Jadi dan itu tuh dibuka oleh buku Zarathustra itu, buku terlarang katanya. Dari situ hobinya yang terlarang itu pengen ya. Terus. Nah dari situ ya akhirnya itu kayak ngebuka. Jadi banyak pemahaman dulu kan pemahaman itu kayak puzzle kan. Pemahaman di sini, paham di sini, pahamnya di sini. Nah begitu baca buku itu tuh kayak kerangkai semua sih. Itu titik pertama sih. Itu titik pertama ya, titik pertama kamu akhirnya muncullah tadi yang konsep si panutan itu. Teman-teman, kita akan balik lagi ngobrol dengan Leo setelah Ea dan Adit dari Kata Kita menyuguhkan satu lagu untuk teman-teman semua. Terlalu cepat bagiku menerima rasa yang tak pernah aku dapatkan sebelumnya. Perhatianmu padaku seolah menutup cerita kelamku yang dulu ku hargai itu. Ku mohon janganlah menjauh, ku terlalu menyayangimu. Sesungguhnya yang ku inginkan hanyalah kesetiaan darimu. Cukup hanya itu. Ku kan menjaga rasa ini sampai akhirnya kau pun mengerti bahwa aku pantas untuk dimiliki. Perhatianmu padaku seolah menutup cerita kelamku yang dulu ku hargai itu. Ku mohon janganlah menjauh, ku terlalu menyayangimu. Darimu ku kan menjaga rasa ini sampai akhirnya kau pun mengerti bahwa aku pantas untuk dimiliki. Hanya inginkanmu, sesungguhnya aku hanya inginkan dirimu. Sesungguhnya aku hanya inginkanmu,
Sesungguhnya